di podcast Namira Parent Talk. Tempat kita berbagi cerita, berbagi pengalaman serta perjalanan luar biasa membersamai tumbuh kembang anak-anak tercinta. Alhamdulillah hari ini spesial sekali karena biasanya kita ditemani oleh anak-anak hebat dari Namira. Namun kali ini karena temanya tadi spesial, narasumbernya juga harus spesial. Tentunya di sini sudah ada dua bunda-bunda hebat. Nah, yang pertama ada Bunda Andri. Bunda Andri. Nah, ini Bunda dari Kakak Rafasya di TK Namira School 2. Dan yang kedua ada Bunda Nisa. Bunda Nisa, Bunda dari Kakak Nasya yang juga merasakan perjalanan mendampingi anak sekolah di Namira School 2. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana kabarnya bunda-bunda semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik semua ya. Nah, ada yang kabar yang paling penting yang perlu saya tanyakan nih. Berapa baterai energi bunda saat ini? Alhamdulillah. Berapa persen nih bunda? 100% plus. 100%. Oke. Nah, bunda, saat ini kesibukan bunda sekalian itu apa aja sih? Boleh dimulai dari Bunda Rafasya. Alhamdulillah, kesibukan saya saat ini mendampingi keluarga, jadi gurunya anak-anak di rumah. Oke, baik. Kalau Bunda? Kalau saya seperti umumnya ya, ibu rumah tangga, antar jemput anak, memasak, juga beres-beres rumah. Masya Allah, ternyata bunda-bunda hebat ini punya peran yang luar biasa ya. Dan tetap aktif berkegiatan sambil terus membersamai proses tumbuh kembang anak-anak tercinta. Namun sebelum saya bertanya lebih lanjut lagi, Bunda kalau mendengar kata parenting nih, apa satu hal pertama yang langsung terlintas di pikiran Bunda sekalian? Penting. Kalau Bunda? Parenting itu buat saya membersamai anak-anak. Jadi mendampingi, membersamai seperti itu. Oke, baik. Untuk Bunda Rafasya, kalau tadi kan penting membersamai. Boleh sedikit cerita waktu pertama kali memilih KBTK Namira School 2 untuk Ananda. Apa yang menjadi pertimbangan utama Bunda? Oke, sebelum Rafa masuk ke Namira School ini, sebelumnya itu saya cari referensi dulu. Terutama untuk lingkungannya, kemudian pembelajarannya gimana, kemudian guru-gurunya gimana. Dan alhamdulillah kok saya cocok Ustazah untuk masukkan Rafa ke Namira School ini. Jadi oke, fix saya masukin Rafa ke Namira School ini dengan pertimbangan karena kan rumah saya jauh nih Ustazah ya. Jadi saya tuh nggak ada perasaan nanti di belakangnya sia-sia saya memasukkan Rafa ini jauh-jauh antar jemput tapi nggak ada hasilnya seperti itu, nggak ada perkembangan seperti itu Ustazah. Jadi saya benar-benar cari sekolah yang menurut saya effort saya jauh-jauh ke sini antar jemput anak, jadi hasilnya juga bagus untuk anak saya. Baik, itu nggih Bunda nggih. Masya Allah. Selanjutnya kalau dari Bunda Nasya sendiri, bagaimana? Kalau awalnya saya sudah cari perbandingan ya cari referensi dari beberapa sekolah, juga dari pengalaman wali murid yang lain. First impressionnya saya memilih TK Namira itu karena lingkungannya positif, terus fasilitasnya memadai, terus guru-guru ustazahnya juga dalam menyambut anak-anak juga hangat. Terus Namira itu karena kakaknya Nasya juga di SMP Namira, jadi saya tahu bahwa Namira itu banyak mencetak generasi unggul, berprestasi dan juga berakhlak karimah. Masya Allah, begitu pasti bunda-bunda itu menyeleksi apa yang terbaik pasti untuk putra putrinya. Nah, setiap orang tentu punya harapan yang terbaik ya bunda anak-anaknya. Nah, waktu pertama kali sekolah di Namira, bagaimana adaptasi Ananda pada saat itu? Boleh diceritakan sedikit dari Bunda Rafasya, boleh? Kalau Rafa waktu pertama kali masuk itu seperti anak-anak baru sekolah pada umumnya itu ya nangis, hari pertama itu nangis Ustazah, malu, takut mungkin ya. Nah, tapi kemudian kan ada kebijakan dari sekolah bahwa orang tua tidak boleh mendampingi anak selama di sekolah. Jadi menurut saya itu kebijakan yang sangat baik ya. Jadi anak itu lebih mandiri, lebih bisa beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Jadi dia bisa membedakan antara lingkungan di rumah dengan di sekolah. Kalau di rumah ada mamanya, kalau di sekolah nggak ada mamanya. Jadi
aku harus bisa sendiri nih tanpa mama kayak gitu. Oke, kalau dari Bunda Nasya bagaimana? Kalau Nasya sih awalnya saya juga deg-degan ya Ustazah, takut anaknya rewel, terus juga pada umumnya ya ibu-ibu kan merasa khawatir, takutnya anaknya di sekolah masih belum bisa mandiri. Alhamdulillah kalau Nasya sangat antusias sekali, waktu nyampe rumah itu ceritanya bercerita tentang Ustazah sangat menggebu-gebu ya, mengenal teman-teman baru, juga juga lingkungannya juga di lingkungan sekolah yang apa ya, adaptif. Ustazah-ustazahnya juga mampu mendampingi anak-anak dalam berkarakter, itu untuk sopan santunnya juga luar biasa. Oke, baik. Nah, ini yang paling menarik, Bunda. Setelah menjalani proses belajar di Namira, perubahan apa yang paling Bunda rasakan untuk Ananda sendiri, Bang? Kalau terhadap Nasya ya Us, itu Nasya lebih percaya diri untuk tampil di depan banyak orang, terus mandiri, anaknya juga supel, jadinya biasanya nggak mau membantu mama di rumah, akhirnya mau membantu mama. Terus sholatnya juga biasanya harus disuruh, sekarang tanpa disuruh pun langsung sholat 5 waktu. Ya, mungkin karena pembiasaan-pembiasaan Di juga di sekolah. sekolah begitu. Kalau dari Bunda Rakasya bagaimana? Oke, sama dengan Bunda Nasya, Ustazah, Rafa itu lebih mandiri, lebih life skillnya itu kalau di sekolah karena terbiasa nih untuk ada kegiatan life skill, jadi di rumah dia bisa diterapkan juga. Kemudian adabnya, salah satu contohnya yang sangat-sangat sampai sekarang dia terbiasa itu seperti menunjuk. Kalau di sekolah kan terbiasa menunjuk dengan begini, itu sampai sekarang alhamdulillah dia seperti itu. Alhamdulillah adab-adab yang diajarkan di sekolah bisa dia terapkan di kehidupan sehari-harinya seperti itu. Oke, Masya Allah, pasti sebagai orang tua rasanya bahagia sekali ya melihat perkembangan anak dari hari ke hari. Yang tentunya dari hari ke hari itu pasti lebih baik begitu ya Bunda. Oke, kalau kadang perubahan kecil dari anak itu justru menjadi hal yang paling mengharukan ya Bunda. Sebagai orang tua, perasaan Bunda ketika melihat proses tumbuh kembang anak selama di Namira itu seperti apa? Tentunya saya senang, bangga, juga terharu ya Ustazah. Saya milih sekolah, nggak salah pilih sekolah gitu loh untuk sebagai lingkungan kedua anak saya setelah di rumah seperti itu Ustazah. Jadi saya mendidik dengan baik anak saya di sekolah, di rumah, kemudian dia mendapatkan lingkungan kedua juga baik di sekolah. Jadi saya merasa benar-benar nggak salah pilih nih, saya pilih sekolah di Namira seperti ini, anak saya mendapatkan pendidikan yang baik, akhlak yang baik, kemudian banyak sekali ajaran-ajaran di sekolah seperti doa-doa harian gitu juga bisa dia terapkan. Itu membuat saya semakin jadi belajar ke anak saya gitu loh Ustazah. Jadi saya juga harus bisa seperti ini. Kalau anak saya mendapatkan pendidikan di sekolah seperti ini, berarti saya juga harus belajar lebih banyak lagi seperti itu Ustazah. Kalau dari Bunda Nasya bagaimana? Kalau dari saya sih bangga, haru tentunya, bersyukur banget dengan perkembangan karakter anak saya yang sangat luar biasa. Maksudnya mampu mengeksplorasi kemampuannya dalam tampil di depan banyak orang. Biasanya kan kalau di rumah kan malu-malu saja, masih manja gitu. Kalau di sini kan mandiri, selesai bermain diberesin. Jadi buat saya itu momen yang sangat berharga buat perkembangan anak saya. Masya Allah, kadang sebagai orang tua melihat anak bertumbuh baik bukan hanya tentang akademik ya Bunda, tapi juga tentang akhlak, kemandirian, keberanian, dan kebiasaan baik sehari-hari. Baik, selain kebiasaan dan perubahan anak di sekolah nih, kita pengen tahu juga, dan ayah bunda semua pengen tahu nih, bagaimana keseharian Ananda saat di rumah. Begitu. Kalau Nasya sih tipe yang supel dan penengah ya Us. Jadi kalau misalnya adiknya sama kakaknya bertengkar, dia yang tipe-tipe penengah. Terus supel juga, biasanya kalau lihat mamanya sibuk gitu, dia mau bantu-bantu. Oke, kalau dari bundanya Rafasya bagaimana? Kalau Rafasya itu di rumah anaknya ceria Ustazah, terus aktif, banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Untuk hal-hal yang paling sering dia lakukan di rumah itu yang tidak pernah dia tinggalkan itu nulis Arab. Jadi jadi dia itu kalau sudah nulis Arab itu bisa berjam-jam di whiteboard gitu Ustazah, dia bisa berjam-jam gitu betah nulis Arab.
Wah, Masya Allah. Tentu itu ini ya, apa ya, kebiasaan luar biasa ya. Baik, selain perkembangan anak, tentunya selama di sekolah Namira ada banyak sekali program dan kegiatan yang dijalani anak-anak nih Bunda. Menurut Bunda Nasya sendiri nih, bagaimana pendapat Bunda tentang program-program yang ada di Namira School selama ini? Saya lihat programnya di Namira ini banyak banget ya, beragam banget yang mampu mensupport anak-anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan passionnya masing-masing ya. Terus untuk pengembangan karakter juga sangat apa ya di Namira ini sangat ditekankan dan juga diutamakan kalau di Namira ini ya. Pokoknya salut deh, programnya banyak banget. Oke, Masya Allah. Kalau dari Bunda Nafasya sendiri bagaimana? Kalau dari saya lihat programnya di Namira ini selain kreatif juga banyak program-program yang menggali kepercayaan diri anak-anak. Seperti salah satu contohnya presentasi. Menurut sebagian banyak orang presentasi anak TK apa sih gitu. Tapi menurut saya presentasi anak TK itu dia menumbuhkan kepercayaan dirian yang pasti dibutuhkan sampai dia dewasa nanti. Pasti presentasi itu akan terus SD, SMP, SMA sampai bangku kuliah, bahkan kerja pun pasti dibutuhkan presentasi. Jadi percaya diri dari kecil itu sangat-sangat dibutuhkan. Di Namira ini anak-anak dilatih memang untuk percaya diri, satu persatu anak menumbuhkan bakatnya, kemudian menimbulkan kepercayaan dirian. Sekali itu bisa menjadi bekal untuk nantinya gitu ya Bunda ya. Oke, kemarin Namira School juga baru saja melaksanakan kegiatan pentas seni bertema Namira Mall. Namira Market of Art, Life Skill and Learning. Ya tentu bunda-bunda sudah tahu semua ya. Dan alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Kalau dari Bunda Rafasya sendiri nih, bagaimana kesan Bunda melihat kegiatan tersebut? Saya melihat acara Namira Mall kemarin terharu, ya bangga juga melihat semua anak-anak Namira itu menampilkan bakat-bakatnya yang selama ini mungkin nggak kelihatan, selama ini mungkin orang tuanya melihat kok di rumah sepertinya malu-malu, tapi ternyata mereka bisa tampil dengan sangat baik di acara Namira Mall kemarin. Masya Allah, anak-anak Namira hebat semua, ustazahnya juga keren, semuanya dikemas secara cantik, anak-anak tampil, kreativitasnya juga oke di Namira, ide-idenya juga benar-benar jarang saya temui sekolah yang punya ide seperti di Namira. Oke, Masya Allah sekali. Apalagi setiap anak tampil tuh penuh dengan semangat yang luar biasa ya kemarin ya Bunda ya. Kalau dari Bunda Nasya sendiri bagaimana? Kemarin tuh acara luar biasa. Memang Namira tuh kalau bikin acara tuh memang selalu wah keren gitu ya, inovatif ya, beda dari yang lain gitu loh. Mulai dari tingkat TK, SD, SMP juga luar biasa. Juga kostum-kostumnya ya, wah banget. Juga membantu anak-anak itu untuk mengembangkan apa ya minat dan bakatnya lagi ke depannya serta belajar sambil bermain peran menjadi pelaku usaha kemarin sebagai pekerja juga ya Us. Jadi anak-anak itu meskipun masih dini gitu tapi sudah belajarnya itu sudah tingkat yang luar biasa, sudah tingkat di atasnya ya Us. Dan anak-anak juga hebat kemarin, tidak ada yang malu, tidak ada drama kayak rewel nangis atau apa gitu, nggak ada. Betul sekali Bunda ya, betul sekali. Mereka sangat lucu-lucu ya tampilannya kemarin ya. Semoga kegiatan-kegiatan positif seperti ini terus menjadi pengalaman berharga untuk anak-anak, terutama juga untuk ustazah ya. Tidak terasa seru sekali obrolan kita hari ini ya. Sudah asyik mengobrol panjang lebar. Semoga menginspirasi bunda-bunda hebat di luar sana dan juga masukan bagi lembaga kami untuk terus bertumbuh menciptakan program-program berkualitas demi perkembangan akademik maupun non-akademik Ananda. Baik, sebelum ditutup mungkin boleh dari masing-masing bunda memberikan pesan dan kesan untuk Namira School dan juga untuk tips nih mungkin untuk para orang tua yang melihat podcast ini. Boleh dari Bunda Rafasya dulu? Oke. Untuk Namira School 2 ini untuk semua keluarga besar, mulai dari murid, dari ustazah, para pengajar, kemudian dari wali murid, tetap semangat membersamai anak-anak. Anak-anak masih panjang, ini dimulai dari
TK ini kita mulai mendidik anak-anak dari awal, kita tumbuhkan bibit-bibit anak-anak yang hebat, anak-anak yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian semoga Namira School ini semakin sukses. Amin. Seluruh keluarga besarnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sekolah Namira School mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kalau dari Bunda Nasya, Saya boleh? ucapkan terima kasih banyak sama ustazah-ustazah yang sudah mendampingi dan membersamai anak-anak kami dengan sabar dan penuh telaten ya Us. Untuk pesannya untuk TK Namira School 2, semoga semakin berkembang, semakin banyak mencetak generasi yang unggul, berprestasi, dan berakhlak karimah. Amin. Masya Allah, terima kasih banyak untuk Bunda Rafasya dan Bunda Nasya atas cerita dan pengalaman luar biasanya hari ini. Oke, terakhir sekali nih. Boleh berikan 3 kata untuk KB TK Namira School 2. Boleh dari Bunda Rafasya dulu? 3 kata nih Us, untuk Namira School 2, Islami, kreatif, berakhlak. Oke, yang kedua dari saya ya. Boleh? Biar kayak sama nih. Berakhlak, unggul, serta berprestasi yang bersama ternyata. Boleh dari Bunda Nasya? Kalau dari saya, hangat, edukatif, dan inovatif. Masya Allah, terima kasih banyak. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi dan penguat bagi ayah bunda yang ada di rumah untuk terus membersamai proses tumbuh kembang anak dengan penuh cinta dan kesabaran. Baik, terima kasih Bunda Nasya dan Bunda Rafasya atas obrolan inspiratifnya kali ini. Semoga kita bisa bertemu di podcast inspiratif berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.